Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabat semua? Semoga sahabatku selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua selalu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang selalu semangat untuk belajar, menambah ilmu, menambah pengetahuan yang akan bermanfaat untuk dijadikan bekal kehidupan di dunia juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, senang rasanya Hakim dapat kembali bersua di ruang dengar Anda semua, kali ini di program Inspirasi. Baik, di program ini sahabat kita akan belajar bagaimana menubah mindset, menumbuhkan skill dan membagikan motivasi dalam diri kita sehingga kita senantiasa bersemangat dalam berusaha mencapai kebahagiaan. Nah, tema yang akan dibahas di kesempatan sore hari ini yaitu belajar dari kesalahan. Sahabatku, ada seseorang yang pernah berkata bahwa satu-satunya kesalahan yang nyata adalah kesalahan yang tidak dipelajari. Nah, setiap manusia tentunya tidak luput dari kesalahan. Semuanya pernah melakukan kesalahan dan mungkin kedepannya akan kembali melakukan kesalahan dalam bentuk yang sama atau yang berbeda. Nah, ada pelajaran yang berharga di balik setiap kesalahan yang dilakukan, yang tentunya seharusnya bisa kita ambil. Tetapi tidak semua orang bisa mengambil pelajaran tersebut sehingga tidak bisa memperoleh manfaat dari sisi baik di balik kesalahan yang dilakukan. Bagaimana agar kita bisa peka dan cermat untuk merenungi kesalahan, kemudian mengambil pelajaran yang bermanfaat. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama guru kita, bersama motivator kita yaitu Bang Hak, sahabatku. Baik, mari kita persiapkan diri untuk bisa menyimak dengan baik apa yang akan beliau sampaikan. Harapannya semoga kita mendapat pemahaman yang benar dan bisa mengawalkan dalam kehidupan sehari-hari. Informasi untuk Anda sahabatku yang saat ini sedang menyimak program Inspirasiku, Anda juga bisa menyaksikan live video streaming di Facebook Radioku Cirebon. Kemudian untuk Anda yang sedang online dengan gadget Anda atau dengan perangkat komputer Anda, mungkin Anda bisa mendengarkan audio streaming di website kami yaitu www.radiokoonline.com, www.radioku.com dan www.buyayahya.org. Atau bagi sahabatku yang berada di wilayah jangkauan Radioku Network, silakan Anda bisa mendengarkan melalui Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 87,6 FM Berau Kalimantan Timur, Radioku 106,3 FM Martapura, Radioku 93,6 FM Aceh Besar dan Radioku 88,3 FM Aceh Timur. Baik, kita menyapa guru kita, motivator kita yang sudah siap untuk berbagi ilmu dengan kita semua yaitu Bahak. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Hakim. Abang gimana kabarnya, sehat Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah Abang. Tema kita di kesempatan sore hari ini Bang tentang belajar dari kesalahan. Silakan Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencemerlangkan akal dan pikiran kita. Amin, amin. Hingga kita faham atas semua pengetahuan yang telah kita pelajari. Amin, dan amin. Semoga pemahaman ini membukakan kepada kita tabir-tabir pemahaman bahwa begitu banyak hikmah kebaikan dari setiap peristiwa kesulitan yang kita lalui. Dan semoga kebaikannya tidak hanya kita rasakan dampaknya di dunia, tapi semoga itu menjadi amal kebaikan kita di akhirat kelak. Amin, amin. Nah, sahabatku, hari ini kita coba akan bahas tentang bagaimana kita mempelajari atau kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Karena kesalahan itu sudah terjadi ya Kang Hakim. Jadi tidak ada kesalahan yang belum terjadi, itu tidak ada. Direncanakan. Itu namanya merencanakan kesalahan ya. Jadi sikap kita terhadap apa yang sudah terjadi lalu kita menyesali dan kita terpenjara di situ, maka sebetulnya kita tidak kemana-mana tuh. Kita akan terpenjara oleh keadaan masa lalu kita. Jadi
setiap keputusan, setiap pilihan, setiap alternatif jalan yang akan kita ambil itu berpeluang memberikan dua hal. Hasilnya bisa sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan harapan gitu. Nah, tetapi itu kan nanti gitu ya. Dan kita harus akui bahwa setiap keputusan atas alternatif pilihan-pilihan tindakan kita itu berpeluang ke situ semua. Gitu. Jadi ketika kita berharap semuanya harus sesuai dengan harapan kita, belum tentu. Maka apabila kita mau melakukan sesuatu, kita mengambil jalan-jalan yang mungkin hasilnya bisa jadi tidak sesuai dengan harapan kita, maka itu sebuah keniscayaan. Itu harus penting diawali. Sehingga kesalahan bisa terjadi pada siapa saja, gitu ya. Kekeliruan bisa terjadi kepada siapa saja. Kesalahan kita di dalam menentukan pilihan bisa saja terjadi. Tetapi hendaknya sesegera mungkin karena kita tahu dampaknya. Nah, bagi mereka yang segera sadar akan dampaknya, maka dia akan belajar kepada pelajaran tadi yang kesalahan yang sudah dilakukan. Maka segera dia untuk memperbaiki diri. Segera dia belajar. Segera dia melakukan apa yang mestinya dilakukan. Karena penyesalan itu paling tidak begini Kang Hakim. Kita menyesali terhadap masa lalu karena kita melakukan hal-hal yang semestinya tidak kita lakukan. Itu yang pertama. Kita ambil pelajaran di situ. Yang kedua, kita tidak melakukan yang semestinya kita lakukan. Itu yang kedua. Jadi jangan hanya menyesali yang telah kita lakukan, walaupun itu dampaknya salah. Tapi ada satu lagi nih, kita harusnya menyesali tidak melakukan yang semestinya kita lakukan. Bang, nilai saya jeblok. Ya dulu kamu suruh belajar nggak belajar. Iya bang, saya menyesal. Nah, menyesali seharusnya kita melakukan tapi kita tidak melakukan. Gitu. Nah, apabila kita belajar dari masa lalu, itu kan dampaknya hari ini nih. Karena hari ini adalah dampak dari semua pilihan-pilihan kita di masa lalu. Tetapi pastikan masa lalu tidak akan merubah masa depan. Gitu ya. Jadi masa lalu itu menghasilkan dampaknya hari ini. Dan sikap kita hari ini terhadap masa lalu itu menentukan masa depan. Maka yang paling penting adalah sikap kita terhadap kesalahan di masa lalu. Apabila sikap kita salah, apabila sikap kita tidak tepat, maka kita terpenjara kepada masa lalu, hanya mengeluh dan hanya meratapi keadaan kita di masa lalu yang betul-betul nggak bisa kita rubah. Lalu kita terpenjara di situ, nggak bisa kemana-mana. Dan akibatnya kita tidak belajar dari kesalahan di masa lalu. Maka seharusnya apabila kita terjadi kesalahan di masa lalu, maka paling tidak sikap kita mungkin ada dua nih Kang Hakim. Bagi orang yang bersikap positif, maka dia akan menjadi pembelajaran. Dia tahu betul apa yang salah di situ. Dan dia tahu betul apa yang harusnya dilakukan di situ. Ya. Maka dia tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan melakukan tindakan-tindakan perbaikan. Jadi tidak hanya sadar kesalahannya, tidak hanya sadar apa yang mau dilakukan, tapi dia juga memperbaiki diri. Karena kesalahan itu pada prinsipnya memberi umpan balik kepada kita apa yang semestinya kita lakukan. Ya. Umpan balik itu menjadi kekuatan buat kita. Karena kalau nggak ada umpan balik, kita juga bingung mau melakukan apa. Jadi feedback atau umpan balik atau respon itu harus kita terima. Meskipun salah nggak apa-apa. Misalnya nih, bang kira-kira saya mau ambil jalan ke kiri apa ke kanan ya? Ya terserah. Yang kira-kira nggak nyasar tuh mana ya bang? Ya nggak tahu. Caranya gimana bang? Ya silakan pilih. Ah saya kalau gitu belok kanan bang, boleh belok kanan. Bang nyasar, ya udah tinggal balik lagi. Gitu. Jadi menyadari penting. Nah banyak orang ketika dia salah tidak menyadari kesalahannya. Sehingga dia tidak belajar dari kesalahan, lalu menganggap apa yang sudah dipilih, sudahlah ini pilihan saya, sudahlah, akhirnya putus asa di situ, sikap negatifnya. Sudahlah mungkin ini nasib saya, sudahlah mungkin ini derita saya, sudahlah ini mungkin takdir saya. Akhirnya dia tidak belajar dari kesalahan, jangankan lagi mau bangkit, akibatnya harapannya pun sudah dipupus sama dia. Sudahlah bang, nggak mungkin saya bisa kembali lagi. Oh tinggal belok lagi aja gitu, apa salahnya? Tinggal balik lagi, apa salahnya? Malu bang. Nah itu dia. Ketika seseorang tidak bisa mengambil hikmah dari kesalahan di masa lalu yang mengakibatkan dia terpenjara, dia tidak bisa
kemana-mana. Nah, insya Allah Baik. kita akan bahas nanti tipsnya seperti apa supaya Baik. kita dari setiap kesalahan yang sudah kita lakukan justru menjadi ladang amal bagi kita untuk memperbaiki diri. Hanya orang yang berdosa yang bisa beristighfar gitu kan. Iya, Pak. Dan paling penting dia menyalahi kesalahan, dia mengetahui kesalahannya. Kesalahan. Kalau dia tidak menyadari kesalahannya, maka dia nggak mungkin istighfar. Dan ternyata salah satu pintu untuk mendekatkan diri kepada Allah istighfar gitu, iya. bertaubat kepada Allah. Jadi bukannya kemudian kita harus berbuat salah supaya kita bertobat, bukan begitu ya. Artinya Baik. tidak ada satupun orang yang dia luput dari perbuatan salah gitu. Dan saya pernah katakan Kang Hakim bahwa perbuatan salah belum tentu dosa gitu. Baik. Misalnya bang saya salah ngambil jurusan, ya memang nggak dosa, nggak dosa. Salah ngambil Baik. jurusan itu tidak dosa. Tapi kemudian bang saya salah ngambil jurusan, harusnya jangan akuntansi bang, pusing sekarang misalnya gitu ya. Jadi gimana mau balik lagi? Nah gimana tuh cara pembelajarannya? Kita akan ulas supaya tidak pula kita mengurai benang yang sudah terpintal, juga jangan sampai sudah tahu ini bakal menuju ke jurang tapi kita tidak mau berhenti. Pada ujungnya juga merugikan kita. Insya Allah di sesi berikutnya kita akan bahas tipsnya bagaimana supaya kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Insya Allah. Baik, teman, terima kasih atas pembahasan di segmen awal ini. Kita akan lanjutkan lagi sahabatku belajar bersama Bang Hak di segmen kedua nanti, dan tentunya seperti biasa nanti akan ada sesi interaktif ya atau sesi tanya jawab. Jadi untuk sahabatku silakan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Bang Hak saat sudah memasuki sesi interaktif nanti Anda bisa menghubungi kami via telepon ke nomor 085 284 700 147 atau silakan bagi yang ingin bertanya melalui WhatsApp, pertanyaannya segera dikirimkan ya ke nomor WhatsApp kami yaitu 081 321 461 079. Kemudian untuk sahabatku yang ingin bertanya melalui Facebook, silakan pertanyaan segera dikirimkan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kami akan segera kembali. Untuk sahabatku semua, pastikan Anda tetap bersama kami di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku, dan terima kasih untuk sahabatku semua yang masih tetap bersama kami, baik yang menyimak melalui audio frekuensi, audio streaming, atau yang sedang menyaksikan live video streaming di Facebook Radioku Cirebon ya. Kita akan lanjut belajar bersama Bang Hak di kesempatan segmen kedua ini dengan pembahasan tema yaitu belajar dari kesalahan. Baik, kita berikan waktu kepada Bang Hak untuk melanjutkan pembahasan tema di kesempatan sore hari ini. Silakan Bang. Baik, nah sahabatku di sesi kedua ini bagaimana supaya kita bisa belajar dari permasalahan yang sudah kita tinggalkan, baik itu bagian yang memang belum selesai ataupun yang sudah selesai, kedua-duanya memberi umpan balik kepada kita. Atau dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Yang pertama nih Kang Hakim, kita harus pahami bahwa capaian-capaian yang akan kita tuju itu harus menjadi fokus kita. Baik. Jadi fokusnya kepada tujuannya. Kita harus punya tekad, kita harus punya keyakinan yang kuat untuk tetap dalam jalur yang tepat gitu. Upaya untuk bisa mencapai target itu, upaya untuk bisa sampai kepada tujuan itu. Ketika kita ingin naik ke bukit, tiba-tiba terpeleset jatuh, itu kesalahan kita. Selama kita fokus kepada tujuan yang ingin sampai ke puncak, maka kita belajar dari setiap kali kita terpeleset dan jatuh. Oh jangan lewat jalan sini. Oh saya harus lakukan hal yang seperti ini dan seterusnya. Sampai dia pada akhirnya sampai ke puncak. Kenapa? Karena tujuan kepada targetnya, kepada sasaran yang ingin dia capai, dia fokus ada di situ. Dan dia merasa yakin untuk bisa sampai ke sana. Gitu. Apabila kita tidak punya tujuan yang jelas, tidak punya keyakinan untuk sampai kepada apa yang kita mau capai, maka kesalahan-kesalahan menjadi puncak capaian. Udahlah bang, sampai di sini saja, sudahlah bang, lelah gitu, sudahlah bang, nggak mungkin saya bisa. Kenapa? Karena nggak fokus kepada tujuannya. Dan dia hanya fokus kepada kesalahan yang dilakukan dan underestimate. Dia merasa bahwa dirinya tidak bisa cukup untuk sampai kepada tujuan yang akan dia capai. Itu berarti kesalahan yang pertama, banyak orang yang tidak fokus kepada tujuannya. Maka tipsnya
ketika kita melakukan banyak kesalahan yang sudah kita lalui, ingat tujuan kita masih panjang gitu. Jadi jangan sampai kita kemudian menghentikan perjalanan karena kita merasa tidak mampu. Karena akan banyak keberkahan, kemudahan di luar sana yang Allah akan tebarkan kepada kita apabila kita terus mau melangkahkan kaki untuk menuju tujuan yang sudah kita tetapkan. Itu. Jadi fokus kepada tujuan. Yang kedua, Kang Hakim, itu harus menikmati proses. Karena ketika proses tidak bisa dinikmati, yang ada keluhan. Nah, ketika menikmati proses itu adalah sebuah keniscayaan. Akan ada halangan, akan ada rintangan, akan ada penderitaan, akan ada kesulitan. Itu hal yang wajar. Hidup di dunia ya memang seperti itu. Sunnatullahnya begitu. Jadi nggak ada gampang-gampang semua tuh nggak ada. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makhluk paling mulia, makhluk yang paling menjadi rahmatan lil alamin. Juga untuk mencapai kemenangan Futuh Mekah ya tidak mudah kok gitu. Ada begitu banyak rintangan, hambatan. Di situ adalah sebuah keniscayaan yang pasti kita lalui gitu. Jadi jangan sampai kita tidak bisa menikmati proses. Nanti yang ada keluhan. Ya kalau soal mengeluh mah ya gampang gitu. Ngeluh tuh paling gampang. Tapi untuk bangkit dari keluhan nggak mudah gitu Kang Hakim. Jadi keberhasilan bukan hanya mencapai kepada apa yang ia ingin capai, tapi berhasil bangkit dari kesalahan, keterpurukan, dari kegagalan, itu juga merupakan keberhasilan gitu. Jadi nikmati prosesnya. Ketika kita tidak bisa menikmati proses, maka yang ada adalah kita akan patah semangat gitu ya. Kemudian putus harapan dan tidak lagi mau melakukan. Yang ketiga, Kang Hakim, tumbuhlah bersama dengan masalah yang kita lalui. Banyak sekali masalahnya tumbuh tapi kita tidak tumbuh gitu. Pengetahuan kita tidak tumbuh, pembelajaran kita tidak tumbuh, skill kita tidak tumbuh, kemampuan kita tidak tumbuh. Akhirnya kesalahannya berulang-ulang di situ-situ saja gitu. Kenapa? Berarti dia tidak tumbuh kemampuannya. Padahal kalau kemampuan kita tumbuh maka tidak mungkin kita melakukan kesalahan yang sama. Anda terjatuh di masalah itu dan kemudian Anda mengulangi jatuh di masalah yang sama, berarti tidak belajar. Orang yang belajar akan tumbuh tuh kemampuannya, skillnya, problem solvingnya. Maka berhentilah sejenak gitu. Tuh yang keempat, berhentilah sejenak. Jangan sampai emosional kita terlalu menggebu-gebu karena banyak orang yang ketika terjadi kesalahan yang ada emosi, yang ada marah gitu. Lalu emosi dan marahnya menjadi energi untuk bergerak. Akhirnya hilang kontrol, hilang kendali. Akibatnya kembali lagi kesalahan yang sama gitu. Bagi mereka yang punya kendali baik, maka ketika terjadi kesalahan, dia berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Saya melakukan hal, dia menyadari itu. Secara sadar bahwa kesalahannya adalah tanggung jawab dia. Dia tidak melepaskan tanggung jawabnya kepada orang lain. Dan banyak sekali orang-orang yang tidak belajar dari kesalahannya adalah karena kesalahannya ditimpakan kepada orang lain. Dia tidak melihat bahwa dirinya lah yang paling berperan untuk memperbaiki kesalahannya. Akibatnya ya dia nggak mau memperbaiki. Habis dia bang. Semua kan karena yang lain gitu. Dianya tidak mau memperbaiki. Berhenti sejenak itu paling tidak kita menyadari bahwa itu kesalahan kita, itu tanggung jawab kita. Lalu gunakan kemampuan imajinasi kita untuk melakukan rencana gitu. Jadi rencana bisa jadi berubah rencananya tuh Kang Hakim. Ya karena mungkin dengan cara-cara yang sama hasilnya begitu-begitu saja. Mungkin kita ada plan A, ada plan B, katakan begitu ya. Kalau plan A tidak berhasil, pindah ke plan B gitu. Rencana A gagal, pindah ke rencana B. Kemudian kalau kita sudah masak nasi ternyata nasinya udah jadi bubur, ya jangan dibilang gagal. Udah jadi bubur istimewa gitu. Bubur spesial. Dibikin, dibelokin saja. It's okay. Jadi tidak mungkin kita akan menemukan hal-hal yang sia-sia kalau kita bisa menikmati prosesnya gitu. Jadi jatuh itu mengajarkan kepada kita rasa sakit dan kita tidak ingin mengulanginya lagi. Kita ketempel benda panas, telop gitu kan, kita kan sampai gitu ya. Itu mengajarkan kepada fisik untuk tidak mau melakukan hal yang sama. Gitu. Ada sensor yang nggak mau lagi melakukan hal yang sama. Tapi
Anehnya manusia seringkali berkutat di kubang yang sama, di kesalahan yang sama, melakukan itu lagi, salah lagi. Berarti kan dia tidak belajar. Padahal fitrahnya fisik saja belajar. Gitu. Orang yang nggak biasa makan pedas, lalu tiba-tiba merasa pedas sekali, kan kapok tuh. Ayo enggak. Dia ada secara fitrah, secara naluri tidak lagi mau melakukan. Tapi anehnya begitu ada orang kecanduan narkoba misalnya ya, sudah tahu semakin ya diulang-ulang sampai akhirnya lebih terpuruk, lebih rusak gitu. Dan begitu banyak orang-orang yang terjerat di dalam kesalahannya, tidak menyadari kesalahannya, makin menenggelamkan dirinya di dalam lubang kesalahan yang makin dalam. Sepertinya sulit untuk bangkit. Sepertinya. Padahal kalau untuk tobat gampang-gampang saja. Gak ada dosa paling dalam, gak ada. Bahkan dosa Anda seluas langit dan bumi, ampunan Allah lebih luas daripada itu. Artinya exitnya tuh lebih mudah sebetulnya kalau mau. Kalau mau, tapi kan malu bang tuh di situ. Tapi kan gimana ya bang tuh di situ. Tapi kan udah sampai di sini bang tuh di situ. Jadi sebetulnya yang menjadikan berat untuk memperbaiki kesalahan adalah diri kita sendiri nggak mau gitu. Yang mengakibatkan kita terjerat di situ, nggak bisa kemana-mana. Egois kita lah yang akan menjadikan kita tidak bisa memperbaiki diri gitu. Habis gimana ya bang? Dulu kan saya milih dia gara-gara tak pikir dia tuh baik bang. Nggak taunya, suami saya begini-begini. Loh kalau sudah begitu apa kemudian mau dipisahkan? Enggak lah, ada sesuatu. Kalau tadi nasi sudah jadi bubur, bikin bubur spesial. Kalau sudah karakter suami Anda seperti itu, manfaatkan karakter yang seperti itu untuk kebaikan kita. Gimana caranya? Cari solusinya gitu. Jadi jangan mengeluhkan mau ganti orang, nggak bisa. Diganti karakternya nggak bisa, diganti watak tidak bisa. Tapi caranya kita bagaimana melihatnya dengan cara yang berbeda. Kalau sudah bisa melihat dengan cara yang berbeda, kita juga mengambil pelajaran, sikap kita kemarin terhadap dirinya salah, yang mengakibatkan komunikasi tidak terjalin dengan baik, yang mengakibatkan tiap hari perasaannya tuh debat saja gitu, ribut terus menerus. Kenapa? Metode komunikasinya yang salah. Kita belajar di situ. Tapi kalau ego kan nggak bisa, nggak mau bang, saya sih maunya dia yang berubah, saya nggak, kan gitu. Exitnya, pintu keluar terhadap perbaikan sebetulnya mudah, tapi berat ketika kita punya egoisme yang sangat tinggi. Pintu taubat mudah, gampang, tapi kita ego yang tidak mau melepaskan itu. Jadi demi Allah tidak ada dosa paling dalam, paling besar yang kemudian orang tidak bisa bertobat selama nyawanya masih ada gitu. Belum sampai kepada sakaratul maut masih punya kesempatan. Exit terhadap pintu tobat tuh begitu sangat banyak. Jadi kesalahan boleh jadi kita lakukan, tapi untuk memperbaikinya pintunya sangat terbuka lebar. Banyak sekali. Dan kesulitan kita untuk masuk ke pintu itu ketika kita merasa berat untuk memperbaiki diri kita. Yang salah. Baik, jadi bukan tidak bisa bang ya, tapi tidak mau. Tidak mau, betul. Jadi masalahnya bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Mau atau tidak, setuju. Baik, apa kita akan lanjutkan lagi pembahasan tema ini di segmen ketiga nanti. Tentunya kita akan bahas sampai tuntas. Dan untuk sahabatku, di segmen keempat nanti kami akan membuka interaktif atau sesi tanya jawab ya. Silakan untuk sahabatku yang ingin menyampaikan pertanyaan, Anda bisa segera mengirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp ke nomor 081 321 461 079. Atau bagi sahabatku yang ingin bertanya melalui Facebook, silakan dikirimkan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon ya. Jangan lupa yang ingin bertanya via telepon bisa bersiap-siap dengan alat teleponnya, dengan handphonenya dari sekarang untuk bisa menghubungi nomor telepon kami 085 284 700 147. Baik, kita bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku, dan terima kasih untuk sahabatku semua yang masih tetap bersama kami. Kita akan melanjutkan belajar bersama Bang Hak di segmen ketiga ini sampai tuntas ya pembahasan temanya. Kemudian di segmen keempat nanti kami akan lanjutkan dengan sesi interaktif atau tanya jawab. Silakan bagi sahabatku yang ingin bertanya kepada Bang Hak nanti di segmen keempat bisa segera menghubungi nomor telepon kami yaitu 085 284 700
021823000147, atau bisa juga Anda kirimkan pertanyaan, bisa dari sekarang dikirimkan ke nomor WhatsApp kami yaitu 081321461079. Dan bagi sahabat yang sedang online di Facebook, silakan segera dikirimkan pertanyaannya melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kita berikan waktu kepada Bang Hak untuk menuntaskan pembahasan tema di kesempatan sore hari ini. Silakan Bang. Baik, nah sahabatku, tipsnya kita lanjutkan. Berikutnya adalah tumbuh lebih cepat dibanding dengan masalah yang kita ciptakan. Loh, Baik. emang begitu Bang? Iya, masalah itu kita ciptakan masalahnya. Ya, jadi kita menciptakan masalah dengan kapasitas pikiran kita, ilmu kita, wawasan kita pada saat kita menciptakan masalah itu. Maka Baik. kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kapasitas ilmu dan wawasan yang sama. Karena kapasitas yang sama itu adalah dipakai untuk menciptakan masalahnya. Baik. Berarti kan harus naik gitu ya. Iya, Bang. Ketika kita punya wawasan yang naik, lebih banyak pengetahuan dan ilmunya, kita akan melihat masalah yang kemarin jadi kecil. Ya gampangnya begitu kita masuk SD akan melihat semua persoalan sulit. Begitu masuk SMP, kita lihat soal-soal SD gampang-gampang, kan gitu ya. Begitu masuk SMA, lihat soal SMP ya gampang-gampang gitu. Jadi gitu, tumbuhlah. Maka apabila kita tidak bertumbuh untuk membuka wawasan kita, maka kesalahan-kesalahan itu tidak akan pernah kita sadari. Baik. Dan ketika dia tidak menyadari kesalahannya, dia akan berkutat di situ. Lalu menyadarinya begini, kenapa ya Bang usaha saya nggak maju-maju? Gitu. Begitu dicek, wah banyak salahnya. Tapi karena pengetahuan dia tidak punya, maka dia tidak sadar itu. Sama seperti orang tidak sadar akan penyakitnya. Gitu Kang Hakim. Begitu dites gula darahnya tinggi gitu. Asam uratnya tinggi gitu. Baik. Kemudian apa lagi tuh? Kolesterolnya tinggi. Pak, Bapak tuh banyak masalah. Hah gitu. Kenapa? Karena tidak menyadari. Jadi banyak sekali kesalahan kita hari ini karena tidak sering mengkoreksi diri, mengevaluasi diri, atau tidak melihat, tidak mau dilihat oleh sudut pandang yang lain. Jadi menganggap yang kita lakukan itu paling benar. Lalu begitu sadar dibandingkan dengan yang lain, kok yang lain bisa maju pesat ya? Kok yang lain bisa berkembang lebih cepat ya? Kenapa kita kok begini-begini saja? Baru ketahuan, oh masalahnya banyak. Untuk menyadari itu saja, itu butuh keikhlasan. Untuk rela melihat bahwa ada orang lain yang lebih baik dibanding dengan kita. Itu butuh kerelaan Kang Hakim, tidak mudah tuh. Dan kita juga harus rela menerima inputan, masukan, kritikan, arahan gitu dari yang mungkin kita nggak sangka-sangka. Itu sebabnya ketika kita membuka wawasan lebih banyak, kita bisa mengevaluasi diri lebih cepat. Tapi kalau kita menutup diri, maka seperti katak dalam tempurung gitu. Merasa lompatannya paling tinggi. Padahal lompatannya setempurung gimana sih? Tempurung kan batok ya. Setinggi itu, tapi merasa paling tinggi gitu. Jadi jangan sampai kita tertutup wawasannya. Tumbuhlah. Kalau dengan kita tumbuh, banyak belajar, kita banyak literasi, kita banyak membaca, kita banyak melakukan kajian-kajian, penelitian dan lain sebagainya, insya Allah kita akan lebih mudah melihat dan menyadari kesalahan kita. Belajar dari kesalahan ini ternyata Kang Hakim, betul tadi ketika Kang Hakim mengatakan satu-satunya kesalahan itu adalah ketika dia tidak belajar dari kesalahannya. Itu kesalahan fatal. Sama seperti aslinya dosa itu ketika orang tidak mau bertobat dari dosanya. Itu dosa yang paling besar kan? Dosa di atas dosa Bang. Dosa di atas dosa. Dia tidak mau bertobat atas dosanya. Jadi kita tidak sadar tuh apabila kita kemudian dalam rumah tangga sederhananya gitu, ada kalimat yang kurang enak didengar kepada istri, lalu sepertinya kan harusnya gampang, mau tinggal minta maaf. Maafin ya Mi gitu, maafin ya sayang gitu. Tapi kan ego tuh, malu lah Bang, saya akan merendahkan diri saya nanti. Itunya tuh yang ternyata dia menganggap itu tuh direndahkan. Enggak, dia tuh dimuliakan. Itu kan karena wawasannya yang salah saja gitu. Cara pandangnya yang keliru saja. Ke anak-anak juga begitu. Mungkin ada kalimat kita yang tidak enak kepada anak-anak kita, tapi kita merasa enggan minta maaf. Kita enggan untuk mencairkan suasana. Kita enggan untuk kembali normal lagi gitu. Perasaan udahlah Bang, nanti aja. Lama-lama jadi kaku komunikasi. Jadi makin berat untuk memperbaiki. Kesalahannya kecil awalnya Kang Hakim, tapi ditumpuk-tumpuk lama nggak diselesaikan.
diselesaikan. Jadinya begitu sudah besar baru kaget. Apinya kecil, tapi ketika tersulut di sebelah sini, tersulut sebelah sana, tersulut sebelah lain, sehingga baru sadar ketika api itu menjadi besar. Awalnya kecil, kesalahan kita juga kecil, tapi diulang-ulang menjadikan kita baru sadar ketika apinya sudah semakin besar. Jangan sampai dampak-dampak dari masalah-masalah dan kesalahan yang kita lakukan tidak segera kita perbaiki, lalu kita menyadari setelah dalam keadaan sakit. Itu yang terjadi tuh Kang Hakim. Kita tidak sadar tubuh kita tuh sedang digrogoti oleh kebiasaan kita. Kebiasaan merusak tubuh itu sering sekali. Tersadar ketika baru dicek dokter, Pak ini paru-parunya bolong-bolong misalnya gitu ya. Pak ininya begini, Pak ininya begitu. Baru dia sadar. Baru kemudian, Bang gimana nih? Loh kok gimana? Masih untung Anda sadar. Ya sudah yuk kita perbaiki. Daripada tidak menyadari. Sehingga tiba-tiba kemudian sakitnya makin akut padahal sudah dikasih tuh indikasi-indikasinya. Batuk itu indikasi. Jadi sebenarnya obat batuk tuh nggak ada. Obat batuk itu karena indikasi ada sesuatu yang salah gitu. Jadi jangan diobati batuknya. Batuk itu satu tanda ada sesuatu yang keliru di dalam tubuh. Alarm Bang ya. Alarm, masa alarmnya dimatiin? Alarmnya dimatiin nggak bisa ngecek lagi nanti. Jadi tubuh kita juga sama. Sementara kita tidak belajar di situ. Yuk, jadi sederhana sekali Kang Hakim, kita mudah belajar dari kesalahan. Coba cek dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terlalu ego sehingga kita tidak mau memperbaiki diri. Kalau kebiasaan itu terbentuk, maka di dalam organisasi, di dalam rumah tangga, di dalam aktivitas sosial, kita juga tidak mau belajar dari kesalahan. Tapi kalau kita sesegera mungkin, aduh saya salah nih, minta maaf. Aduh saya keliru nih, segera perbaiki. Maka dimanapun dia berada, akan menjadi orang yang pionir gitu. Selalu menjadi gagasan-gagasannya untuk kalau salah minta maaf. Selalu memperbaiki diri lebih cepat. Jadi itu lebih gampang diterima dan lebih enteng gitu, lebih enteng. Kalau nggak diterima gagasannya ya nggak apa-apa, barangkali saya punya salah nggak apa-apa gitu. Tapi coba kalau barangkali Anda punya gagasan yang lain, silakan kita bisa debat dulu, ngobrol. Debat rame di dalam gagasan lebih baik dibanding gagasan sepi begitu dilakukan baru ribut gitu. Itu lebih parah kan. Lebih baik masih dalam gagasan, masih dalam konsep itu ribut gitu. Ya tadi sore kan Kang Hakim lihat kan bagaimana ribut yang dalam gagasan tuh. Itu boleh, gagasan boleh ribut, ide boleh ribut. Jangan sampai itu yang sepi begitu dilakukan malah ribut gitu. Nah kita kebiasaan begitu, udah gampang nanti. Begitu terjadi kita sulit belajar dari kesalahan. Makanya memperkecil kesalahan bagaimana Bang? Buat rencana. Rencana adalah cara salah satu untuk memperkecil kesalahan. Buat progresnya, buat simulasinya, supaya kita terhindar dari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di masa depan. Memang kita nggak bisa prediksikan, tapi bisa kita simulasikan. Maka dibuat rencana, dibuat program, dibuat diskusi, welcome. Terbuka tuh wawasan kita dari sudut pandang yang berbeda. Insya Allah semoga dari sini kita sudah semakin siap nih Kang Hakim mentalnya. Apabila kita dikritisi, apabila kita dikoreksi, harusnya beruntung. Karena di situ orang lain melihat kesalahan kita dan kita tidak melihat kesalahan diri kita sendiri. Insya Allah. Baik Abang, terima kasih atas pembahasannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabatku semua dengan pemahaman yang benar, dan semoga memberikan manfaat ya untuk bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita akan lanjut lagi sahabatku belajar bersama Bang Hak di sesi interaktif nanti. Jadi silakan untuk sahabat bisa bersiap-siap dari sekarang. Bagi Anda yang ingin bertanya via telepon, nanti segera hubungi nomor telepon kami 085 284 700 147, atau silakan Anda kirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 321 461079. Dan bagi sahabatku yang ingin bertanya di Facebook, segera dikirimkan ya pertanyaannya melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku, dan terima kasih untuk sahabatku semua yang masih tetap bersama kami. Kita akan lanjut belajar di segmen ini dengan sesi interaktif ya. Silakan bagi sahabatku semua yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bang Hak, bisa langsung menghubungi nomor telepon kami saat ini juga ke nomor 081 321 461 079. Mohon maaf, maksudnya 085 284 700 147. Untuk yang ingin bertanya via WhatsApp ke nomor 081 321 461 079.
Dan bagi sahabatku yang ingin bertanya di Facebook ya, segera dikirimkan pertanyaannya melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala alihi wasahbihi. Bang, bagaimana caranya meluluhkan ego pasangan yang sulit meminta maaf di saat melakukan kesalahan? Padahal kita sudah jelas-jelas memberikan ataupun menunjukkan kesalahannya yang sangat mudah untuk dilihat, tapi masih saja enggan untuk meminta maaf. Setelah didesak baru mau minta maaf. Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali. Dan ketika kita tadi setelah didesak itu kan sama saja tuh, itu memaksa ego kita juga kan. Iya, masih untung suaminya setelah didesak masih mau. Iya. Kalau beliaunya ego juga ribut itu. Iya bang. Ego ketemu ego bang. Ego ketemu ego. Jadi pokoknya aku nggak mau sebelum kamu minta maaf kan, gitu misalnya gitu ya. Itu kan ego kita juga sebetulnya. Jadi ketika bagaimana caranya meluluhkan ego pasangan kita? Yang pertama, luluhkan ego kita dulu. Oke, jadi tapi dia nggak minta maaf bang, gimana? Kamu yang maafin dia. Sebetulnya sederhana, Kang Hakim. Hanya kan tadi egonya, yang dia yang salah ya bang, masa aku yang maafin tuh kan ego lagi. Jadi bagaimana cara kita meluluhkan ego orang lain bang, yang dia sering ngatur-ngatur begini? Ya kita bukan berarti harus melawan, kita maafkan, kita maklumi dia. Gitu. Kalau kita memaklumi dan memaafkan dia, artinya ya kita paham betul karakternya memang dia begitu. Menyalahkan dia juga tidak ada manfaat dan tidak ada artinya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya yang baik. Yang penting kita selamat dalam urusan kita. Urusan dia udah tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke suami juga begitu, ke pasangan. Biarkan egonya kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku gak boleh ego kepada suamiku. Aku tetap melayani dengan baik. Aku tetap mengikuti perintahnya dengan baik. Aku tetap khidmat kepada beliau dengan baik. Aku tetap menjalankan fungsi istri sebagai istri yang baik. Gitu. Baik. Jadi jangan menuntut aku akan jadi istri yang baik kalau kamu minta maaf. Oh ya kan gak bisa begitu. Baik. Sudah abaikan. Itu urusan dia. Kalau kita sudah bisa meluluhkan ego kita, nanti Allah yang meluluhkan ego dia. Baik. Gitu ya. Jadi betul begitulah. Apapun yang kita coba supaya orang itu bertaubat gitu, makanya betul laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan engkau yang menjadikan mereka mendapatkan hidayah, tapi Allah yang akan menghidayahi mereka. Tugas kita ngapain? Tugas kita ya mendoakan, tugas kita berbuat baik, tugas kita menyampaikan. Soal nanti bagaimana perlakuan dia di urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitanya yang penting luluhkan ego kita, jangan sampai kemudian kita terpancing dalam situasi dan kondisi. Kalau dinasihati gimana bang? Selama beliau bisa dinasihati oke. Tapi begitu banyak orang yang dinasihati dan gak pernah nurut karena sebenarnya dia tidak butuh nasihat gitu. Dia butuh perlakuan bahwa ya udahlah mas, mungkin aku yang salah gitu. Padahal dia yang salah bang, udah ngaku aja gitu. Tapi kan bang berat, nah itu lagi berat ego kita lagi. Jadi begitu di dalam pasangan rumah tangga begitu. Jangan malu untuk bilang udahlah Mi, mungkin Abi yang salah. Iya kan, padahal dia yang salah tuh. Apa salahnya kita ngomong begitu? Kan kita merendahkan diri. Enggak lah, rendah diri di mana? Kita bangga sebagai orang yang mau memulai dengan hal-hal yang baik meskipun kita anggap itu sebagai tanggung jawab kita. Sudah lami barangkali Abi yang salah. Abi mohon maaf ya. Lah gitu. Padahal dia yang salah tuh. Tapi kita mulai dulu. Sini duduk samping Abi sih. Disitulah harusnya kita yang meluluhkan ego. Jangan meluluhkan ego pasangan. Nanti ribut lagi. Insya Allah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang menyampaikan pertanyaan. Jadi di saat kita menuntut permohonan maaf, mendesak untuk memohon maaf kepada pasangan kita, itu juga ego juga bang ya. Ego. Baik, semoga bisa sama-sama
merendahkan egonya sehingga nanti akan ketemu komunikasi yang enak dan bisa saling memahami Bang ya. Dan memang tadi seperti yang Abang contohkan, udah walaupun kita tidak salah, minta maaf saja. Tadi kalau Abang mencontohkan suami yang minta maaf ya, seperti itu memang kalimat yang paling disukai oleh wanita. Iya. Iya. Saat laki-laki merasa salah, itu akan mungkin meluluhkan hati wanita. Jadi itu kuncinya supaya pasangan bisa merasa senang, merasa bahagia, kemudian semuanya bisa kita jalin dengan komunikasi yang baik. Kita akan lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya. Silakan sahabatku yang ingin bertanya via telepon, segera ya hubungi nomor telepon kami 085224700147, atau silakan pertanyaannya dikirimkan ke nomor WhatsApp kami 081321461079. Dan untuk sahabatku yang ingin bertanya melalui Facebook, segera dikirimkan pertanyaannya melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bang, saya ingin bertanya, jika kita sudah tahu bahwa apa yang kita lakukan itu salah, tapi kemudian karena dorongan hawa nafsu kita kembali mengulanginya, dan saat itu kita menyesal, kita memohon ampun, tapi pada akhirnya di saat rasa itu muncul kembali, kita mengulanginya lagi. Apakah itu artinya kita tidak belajar dari kesalahan, Bang? Bagaimana caranya agar kita bisa menyudahi atau menghentikan kebiasaan buruk yang sudah kita sadari bahwa itu harusnya segera dihentikan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali. Jadi itu sebetulnya karena pola, karena kebiasaan, Kang Hakim. Baik. Kesalahan yang dilakukan berulang-ulang sebetulnya pola kebiasaan. Maka sampai kapanpun juga dia tidak akan bisa keluar dari kebiasaannya. Bisa akan keluar ketika dia mengganti kebiasaannya. Nah, gantilah kebiasaan kepada hal yang baru dengan cara yang pertama nih. Lakukan kebiasaan itu dari hal yang paling mudah. Jadi membiasakan kepada sesuatu yang baru dan paling mudah. Jangan yang sulit. Kalau sulit itu tidak mau dilakukan. Yang paling mudah gitu. Yang kedua, harus terlihat. Mudah dan terlihat. Jangan mudah tapi nggak kelihatan. Itu juga malas. Misalnya, Bang, saya pengen baca buku tuh mudah. Tapi kalau bukunya nggak kelihatan, itu nggak dipanggil, nggak diambil. Apalagi kalau kemudian jauh di loteng gitu ya, nggak mau baca. Kebiasaan baca itu sangat mudah, Kang Hakim. Tapi karena nggak terlihat bukunya, tidak di dekat kita, maka nggak bisa kita ambil dan nggak bisa kita baca juga. Jadi mudah, yang kedua terlihat. Yang ketiga menarik, gitu. Harus menarik. Kalau nggak menarik, nggak akan menggerakkan kita untuk melakukan gitu. Jadi buatlah sesuatu kegiatan, kebiasaan yang akan menanggulangi kebiasaan buruk tadi gitu. Kalau kita terjebak kebiasaan buruk itu, maka cari kebiasaan yang lain yang mudah bisa kita lakukan, yang terlihat supaya segera langsung kita lakukan, jangan nunda-nunda. Semakin kita menunda, semakin yang buruk tadi lebih menarik. Awas, bahaya nih. Kenapa? Yang buruk itu sering kita lakukan dibanding dengan yang baik. Sebab yang buruk lebih menarik. Nah, gimana yang baik harus lebih menarik gitu kan. Jadi dibuatlah tantangan-tantangan gitu. Mejanya harus bagus, misalnya bukunya disampul dengan baik. Atau kemudian kasih challenge sama istri, ayo Mi kita balapan baca. Berapa halaman ya hari ini. Itu kan tantangan. Jadi lebih menarik di situ. Akibatnya kita mau melakukan yang awalnya kita berat. Gitu. Jadi jangan sampai kita ingin menghilangkan kebiasaan buruk tanpa mengalihkan kebiasaan yang lain. Itu nggak mungkin gitu. Sementara kita pengen nih, Bang, harus melepas dari kebiasaan buruk berulang-ulang, itu lagi. Pertanyaan Abang, kebiasaan untuk mengalihkannya ada nggak? Ya nggak ada, Bang. Nggak mungkin. Harus ada kebiasaan yang baru yang itu lebih menarik, sehingga kita akan lebih fokus kepada hal yang baru. Misalnya, Bang, kalau saya malam itu sering menghayal bla bla begini begitu, akibatnya kemudian saya berbuat zalim pada diri sendiri. Gimana, Bang, untuk menghindari itu? Senang olahraga nggak? Ya enggak sih, Bang. Coba olahraga deh, latih yang paling gampang. Misalnya jogging track gitu. Atau
pernah main badminton nggak gitu? Coba latihan. Kalau sudah latihan kemudian capek, lelah, kan tidurnya juga boro-boro mikir yang macam-macam tuh kan. Iya. Lelah karena kan tertidur lelap gitu. Hmm. Jadi kenapa kita tidak bisa mengganti perbuatan buruk? Karena tidak ada sesuatu yang baru untuk digantinya. Baik. Jadi semoga ikhwan kita, sahabat kita betul-betul bisa menemukan gantinya untuk meninggalkan perbuatan yang kebiasaan buruk tadi, insya Allah. Baik Abang, terima kasih atas jawabannya, sangat jelas ya. Jadi kuncinya adalah segera membuat kebiasaan baru untuk mengalihkan diri kita, Bang ya. Dan kita buat semenarik mungkin kebiasaan itu. Saya pernah melihat di postingan media sosial, Bang, ada seorang yang membuat sesuatu yang bagi dia itu harus menarik sehingga dia bisa membangun kebiasaan baik. Nah, dia ingin membaca buku supaya dia semangat membaca buku. Di setiap batas halaman itu dia kasih snack, Bang. Jadi sebagai reward kalau dia membaca sampai halaman itu dia makan snacknya. Dan itu jadi semakin semangat. Oh, ini halaman berikutnya snack ini nih harus sampai selesai nih. Dan itu mungkin jadi salah satu inspirasi. Jadi di saat kita sulit membangun kebiasaan baru, maka carilah sesuatu yang menarik untuk membuat kita semangat, Bang ya, bisa membangun kebiasaan itu. Betul. Baik Abang, terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Kita akan kembali lagi sahabatku setelah jeda yang berikut ini. Radio Inspirasi Spirit Hati. Baik, kembali di program Inspirasiku dan kita masih ada kesempatan ya untuk bisa menjawab pertanyaan dari sahabatku. Baik, langsung saja kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bang, saya ingin bertanya bagaimana caranya untuk bisa dalam berorganisasi itu memasukkan ide kita dalam operasional dengan tepat dan juga berhasil. Karena kita di saat berada di bawah bukan sebagai pimpinan atau atasan, kita tidak punya kewenangan, Bang. Tapi kita tahu bahwa apa yang akan dilakukan oleh organisasi ataupun oleh pimpinan itu salah. Nah, sedangkan pimpinan yang punya kewenangan, dia melakukan kesalahan, tapi dia punya kewenangan, Bang. Sedangkan apa yang kita masukkan itu belum tentu dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Memberikan ide yang paling tepat adalah membuktikan bahwa idenya berjalan. Baik. Nah, sementara banyak sekali karyawan sebatas ide tapi belum ada pembuktian. Karena ide yang sudah dibuktikan itu lebih akurat dibanding ide masih dalam taraf gagasan. Coba kalimatnya dirubah. Pak, saya melakukan perubahan dalam hal ini. Itu ide yang kemarin saya lakukan, tiba-tiba hasilnya bagus, Pak. Ini begini. Gimana menurut Bapak? Wah, bagus. Gitu. Idenya dibuktikan gitu. Baik. Nah, banyak orang tuh, Pak, saya punya ide. Idenya bagaimana? Gini gitu. Udah dibuktikan? Ya belum, Pak. Ini kan masih ide. Nah, ribut di situ. Karena masih dalam wacana. Makanya tadi saya katakan, dalam gagasan, dalam ide boleh ribut. Karena di situ adu gagasan, adu wawasan, tapi dalam pelaksanaan nggak boleh ribut. Dibanding di pelaksanaannya, di gagasan diam-diam saja, tapi ketika di pelaksanaan malah ribut. Gitu kan? Jadi bagaimana cara yang paling tepat kita menyampaikan ide kita di organisasi, di komunitas kita, di perusahaan kita, di tempat kita bekerja adalah sampaikan ide dengan bukti yang konkret. Baik. Gitu. Jadi lakukan dulu idenya, buktikan dulu bahwa idenya ini berjalan dengan baik. Pak, saya melakukan banyak hal, berimprovisasi dan hasilnya bagus. Ini kayaknya ide yang menarik untuk dilakukan. Baik. Nah, dia bilang, oh bagus tuh, boleh. Gitu. Jadi jangan sampai banyak kita punya gagasannya bagus, tapi belum teraplikasi dengan baik. Karena nanti ketika ide itu mau dilakukan, siapa yang paling pertama harus membuktikan bahwa idenya itu benar? Kan kita yang mengusulkan. Nah, daripada nanti kita mengusulkan setelah ide diterima, pastikan idenya dilakukan dulu.
Jadi Baik. insya Allah kalau kita mengaplikasikan idenya pertama kali, kita sebagai perintis, kita sebagai penggagas, kita jadi pionir, nanti orang tuh bisa percaya sama kita. Kenapa kita belum punya hasil, belum sebagai perintis, tapi memaksa orang percaya kepada ide kita, kan gila itu. Baik. Anda sudah lakukan? Ya belum. Belum. Pak. Terus gimana saya percaya dengan ide Anda? Baik. Gitu. Anda lakukan dulu. Oke Pak, siap. Nah begitu dibuktikan, Pak hasilnya wow, oh bagus nih, saya percaya, boleh gitu. Jadi membuktikan bagaimana caranya menyampaikan ide. Buktikan ide Anda teraplikasi dengan baik dan hasilnya membuat perubahan yang signifikan. Insyaallah. Baik Bang, nah, kalau belum melakukan tapi kemudian menunjukkan dasar-dasar gagasannya bahwa ini ada riset seperti ini, kemudian ada temuan seperti ini, itu gimana Bang? Nah baik, kalau begitu berarti dalam bentuk wawasan. Ya, Baik. wawasan. Jadi ide itu kan baru gambaran, didukung dengan wawasan-wawasan. Pak faktanya begini gitu, datanya seperti ini. Kalau kita lakukan hal yang A, B, C, D kemungkinan begini. Baik. Nah dengan wawasan yang berbeda itu kan bisa jadi hasilnya juga berbeda. Itu kan menurut Anda. Nah, makanya terjadi ribut di gagasan, ribut di ide gitu. Itu kan menurut Anda. Kalau menurut saya nggak bisa. Faktanya begini begitu. Anda salah baca tuh. Kan tadi Abang juga bilang begitu. Iya, Bang. Itu Anda salah baca. Datanya begini Bang. Iya itu data salah baca Anda. Bisa ribut di situ. Baik. Tapi kalau kemudian Bang, ini loh hasilnya meningkat. Oh ya? Hasilnya bagus. Oh iya, bagus tuh. Datanya data aktual, bukan data masa lalu kan. Karena begitu dalam wacana penting, ada fakta, ada data penting. Karena ide tanpa fakta dan data ya itu berarti ide yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ide ketika ada fakta dan data, dan kalau kita kemudian bisa mempertanggungjawabkan fakta dan data itu, lalu ketika kita diminta untuk melakukannya kita bisa membuktikan, good. Kan pada ujungnya ide itu harus terbukti, ide itu harus berjalan. Nah daripada kemudian kita menjalankan setelah kita ngomongin, ya lebih baik ide itu kita lakukan dulu, meskipun dalam taraf eksperimental. Gitu Pak, memang ini harusnya panjang, tapi beberapa sampel saya ambil, beberapa pelanggan saya temui, menarik Pak dia, responnya bagus. Bagaimana kalau semua pelanggan dilakukan begini? Kayaknya hebat deh. Gitu. Jadi ada sesuatu dulu, bukti fakta yang kita bisa suguhkan ke dia. Jangan sampai kamu sudah lakukan? Belum. Sudah tes? Belum. Sudah uji coba? Belum. Gimana saya bisa percaya? Tapi fakta datanya begini, mungkin salah baca. Jadi ribet lagi tuh. Gitu kan. Baik, jadi jangan ragu untuk ribut dalam menyampaikan gagasan. Oh iya, betul. Itu yang harusnya kebiasaan baik. Dalam musyawarah itu ribut boleh. Tapi selepas musyawarah nggak boleh ribut. Tapi bukan berarti cari ribut Bang ya. Enggak cari ribut. Memang dalam musyawarah. Maksudnya beradu gagasan gitu. Iya, di situ adu gagasan. Dan itu Rasulullah suka ketika beradu gagasan boleh. Sekeras-kerasnya boleh. Tapi begitu selesai sudah selesai. Jadi rohamau bainahum, lagi berkasih sayang di antara mereka lagi. Gitu insyaallah. Baik Bang, terima kasih. Dan ada satu nasihat yang pernah saya dengar juga bahwa mungkin ini yang dalam makna lain dikatakan bahwa mengatur strategi perang itu lebih penting dari perang itu sendiri. Nah, betul. Betul sekali. Kalau perang tanpa strategi lebih berantakan. Betul sekali. Betul. Baik Abang, kita akan menutup acara ini karena sudah di penghujung acara. Jadi langsung saja kita menyampaikan kesimpulan dan menutup dengan doa. Silakan Bang. Baik sahabatku, insya Allah pada kesempatan hari ini kita belajar dari kesalahan. Berarti kesalahan adalah sebuah keniscayaan yang pasti kita temui, dan jangan ragu, jangan malu, jangan ada ego untuk segera memperbaiki diri. Karena bagi mereka yang egonya tinggi, dia tidak akan mau belajar dari kesalahan, tidak mau memperbaiki diri dari apa-apa yang sudah kegagalan-kegagalan dari masa lalunya, yang akibatnya dia terpenjara di situ. Maka paling tidak yuk kita fokus kepada tujuan kita. Itu tipsnya. Dan kalau kita fokus kepada tujuan, semua yang kita sudah lalui segera akan menjadikan kita paham bahwa itu menjadi tangga-tangga kita untuk menuju kepada tujuan gitu. Kita menyadari kesalahan kita, itu cara kita memperbaiki. Kita belajar dari kesalahan, itu tandanya cara Allah menegur kita.
untuk segera melakukan hal-hal yang lebih baik. Jadi kita mengetahui ternyata kesalahan membuat kita berpotensi menjadi individu yang lebih meningkat kualitasnya. Maka yuk kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita kefahaman untuk bisa melihat begitu banyak kebaikan dari setiap keburukan yang kita lalui. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman, banyak hikmah, banyak kebaikan dari setiap masalah-masalah kesulitan yang kita lalui. Dan semoga kita bisa melihat dari setiap semua masalah itu sesungguhnya ada hikmah kebaikan yang keberkahannya melebihi dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Semoga kebaikannya tidak kita hadapi di dunia, tapi semoga sampai kebaikannya di akhirat kelak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abang, terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kami semua, khususnya agar kami bisa belajar dari kesalahan dan membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Dan untuk sahabatku, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila dari penyampaian kami mungkin ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan juga untuk Radio Network, ya, terima kasih atas kerjasamanya sudah merelay program ini. Semoga upaya kita dalam perjuangan dakwah di radioku menjadi sebab kita menjadi hamba yang selamat di dunia juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kebersamaan di kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.